Gua punya list pemain dan kejadian paling hoki di seluruh NBA. Dari superstar yang lolos dari maut, sampai satu organisasi diselamatkan oleh seorang dokter. Ntar kita obrolin lagi tentang itu ya. Soalnya, lu harus pada tahu sih tentang betapa hokinya Klay Thompson selamat dari cedera yang hampir matahi tangannya sendiri. Di NBA Finals Game 5, Warriors lagi mimpin nih. Bola lagi dibawa oleh Kyrie Irving, meliuk-liuk, melewati hampir semua pemain Warriors. Setelah dapat celah, langsung ngepas ke Tristan Thompson buat easy layup. Klay yang paling dekat sama Tristan langsung berusaha ngeblok, tapi ternyata Tristan ambil satu dribble dulu. Dan kena body lah si Klay yang lagi terbang di udara. Tolong aku! Alhasil kena kaki dan badannya Klay. Di momen ini, kalau dibiarin, Klay bisa kebalik dan tangannya bisa patah karena nahan berat badannya, ditambah momentum kena body dari Tristan tadi. Mengerikan. Untung banget Draymond sigap dan nangkep kaki dan badannya Klay supaya nggak terhentak. Dan bahkan sampai ditarik ke belakang sama Draymond Green untuk jaga-jaga kalau Tristan Thompson nggak lihat nih, dan bisa kepijak lah itu si Klay. Hoki banget ya Warriors punya pemain kayak Draymond. Kerja bagus. Selain hoki punya Draymond, Warriors juga hoki karena diselamatin seorang dokter. Iya bener, satu franchise itu diselamatin cuma dengan seorang dokter. Jadi ceritanya gini, satu dekade ke belakang, pas musim 2012, Warriors-nya lagi butuh banget playable center. Kalau nggak salah center mereka tuh ini nih, Ekpe Udoh, Jeremy Tyler, Mickey Moore. Mickey Moore? Gue aja nggak pernah denger nama Mickey Moore di NBA anjir. Nah, setelah cek dan recheck, Warriors riset kesana kesini, jatuhlah pilihan kepada Andrew Bogut yang sedang main di Milwaukee Bucks. Saat itu menjelang trade deadline, Warriors nih lagi di luar playoff zone gitu ya. Dan lu pada tau lah ya, atmosfer pas di trade deadline. Ya serem sedep gimana gitu ya, takut di trade tiba-tiba gitu ya. Pasti mencekam lah ibaratnya ya. Nah pas itu, Warriors lagi mau main di Sacramento. Ketika para pemain lagi siap-siap, tiba-tiba Steph Curry ngelihat ada headline news bahwa Andrew Bogut akan join ke Warriors. Dan itu buat dia mikir kan, kok bisa Warriors datengin Andrew Bogut, siapa yang di trade gitu kan. Dan ternyata di bawahnya Bucks ngedapetin Monte Ellis yang saat itu lagi fan favorit lah. Kalau nggak salah Monte Ellis itu starting point guardnya di Warriors dulu ya. Sama Ekpe Udoh dan beberapa aset lagi. Nah nggak lama pas Steph Curry ngeliat itu, Mark Jackson, coach Warriors saat itu, manggil Steph buat ngobrol berdua. Dia bilang, Steph, sini dulu. kata Mark Jackson ya. Ngapa Pak? Bapak udah tahu nggak itu si Mang Monte Ellis ke trade? Iya nih, gue mau ngomongin ini ke lu, Steph. Jadi lu udah dengar kan berarti kabarnya Monte di trade, dan asal lu tahu aja, sebenarnya mereka tuh pengennya lu. Hah? Beneran Pak? What? Serius itu? Iya, udah hampir deal. Tapi salah seorang dokter di Bucks bilang, mereka concern dengan cedera yang lu alami. Jadi, setelah mereka mikir-mikir, no deal deh. Sebagai referensi nih buat kalian, dari 2009 Steph Curry ke draft sampai ke 2012, kalau dihitung-hitung, dia itu udah cedera lebih dari 5 kali cuy. Dan kenanya ankle injury, bahkan udah beberapa kali operasi. Nah, di tahun tersebut, dia tuh cuman main 26 game doang cuy. Balik lagi ke perbincangan Steph Curry sama Mark Jackson tadi, ya Mark Jackson bilang, yang lalu biar berlalu, lo fokus aja sembuhin cedera lu ya. Latihan yang keras. Gue pribadi percaya sama potensi lu. Mantap. Itu yang dibilangin Mark Jackson ke Steph Curry. Dan satu dekade kemudian, terbukti kan omongannya Mark Jackson, hoki satu dekade Warrior udah habis nih gara-gara itu. Ya cuman gara-gara seorang dokter gitu ya, bilang enggak, akhirnya jadi no deal. Lu bayangin kalau Steph Curry join Bucks, terus jadi duo sama Giannis. Waduh, nggak fair itu pasti mah. Kalau yang tadi nih, hoki karena trade-nya gagal ya. Nah yang ini hoki karena trade-nya berhasil. Kalian pada tahu Smith nggak? Oke, cakep, pada tahu ternyata. Tapi kalau gue tanya, kalian tahu nggak tim apa aja yang udah Smith bela? Sepanjang karirnya di NBA, Smith ini udah total pakai 13 jersey yang berbeda dalam kurun waktu 13 tahun. Walau terkesan seperti pengembara, Smith ini belum pernah menangin satu ring sekalipun. Sampai akhirnya nih, momen-momen yang ditunggu itu adalah 6 Juli 2022. Merupakan hari di mana hoki Smith yang udah kekumpul dari lahir kepake. Setelah musim 2022 berakhir, dengan outcome-nya Warriors menjadi juara, Denver Nuggets memutuskan untuk nge-trade Will Barton dan Monte Ellis untuk ngedapetin KCP dan Smith. Di musim itu, Smith main 43 kali sebagai cadangan dan nge-average 2,5 poin per game. Apa? Salah? Enggak, beneran ini, enggak salah.
2,5 poin per game beneran. Jadi setiap tanding itu Smith cuma masukin 1 kali bucket and 1 free throw dalam 9 menit dia main nih. Nih lihat nih, kalau lu lihat average minute per gamenya itu 9,3. 9 menit cuy. Dalam 9 menit dia cuma masukin 1 kali dan 1 free throw gitu kan, untuk dapat 2,5. Itu 3 ya? Enggak tau lah, gua bodoh MTK, sorry dah. Walau dengan stats gitu, kehadiran Smith untuk Denver Nuggets berarti banyak sebagai veteran. Dia jadi leader di locker room dan selalu membakar semangat rekan-rekannya. Dan akhirnya kita bisa menyaksikan ini terjadi. Listen, 13 long years, hopefully my journey, you know what I mean, inspires other people, man. It's been great. It's been fun. I'm happy for all the guys, team. This is when you come together, the true family, you sacrifice yourself. This is what it's all about, man. This is what it's all about. Look at Smith, man. So inspirational. Tapi yang paling hoki sih abang ini ya. Di tahun 93, seorang pemuda berusia 23 tahun yang bernama Don Calhoun sudah sangat hoki banget untuk bisa terpilih jadi peserta full court shot saat halftime untuk $1 juta yang disponsorin oleh Coca-Cola. Dengan segenap kepercayaan diri dan skillnya, beliau bersiap untuk nge-shoot, ngambil 1 dribble, dan nih kita nonton sama-sama aja. $1 million. Full court shot, menang $1 juta, dipeluk Michael Jordan sama satu tim Bulls. Hoki kali beliau ini. Pas ditanya apa rahasianya, ternyata jawabannya dia latihan full court terus-menerus selama seminggu. Dan satu lagi, dia subscribe ke Babarista. Katanya sih nambahin hoki seumur hidup ya. Kalau kalian nggak percaya ya cobain aja. Kali aja hoki kalian nambah. Kalau dihitung, sama nggak ya hokinya dengan para bocil ini yang merasakan momen terindah di hidup mereka? Bang Editor, langsung tampilin bang, gak usah banyak cerita. Gaia Kimhi, she's 12 years old. This is her brother Liam. Now Gaia, all of your friends have sent you the video, so you've seen it. Yang kocaknya nih bocil langsung diinterview cuy sama tim jurnalis yang ada di sana. Ngomongin LeBron, dan LeBronnya masih duduk di sebelah mereka. Jadi selama interview itu bocil bilang, ya ini momen yang sangat menarik buat gua, ini seperti tidak nyata, gua ini yang selalu gue impikan gitu ya, kata bocilnya. LeBronnya denger itu tapi dicuekin aja. Bang, itu lu diomongin bang, lihat kek, nengok kek, apa kek, senyum kek, ini sok cool banget sih. Momen itu hoki banget ya buat si bocil tersebut. Soalnya di alternate reality, mungkin si bocil nggak bakal bisa duduk sebelahan sama LeBron, karena LeBron hampir tewas di kecelakaan pesawat. Saat itu lagi All-Star Weekend, LeBron lagi siap-siap mau ke Houston buat datang ke acara tersebut. Tapi entah kenapa feelingnya nggak enak saat itu. Kayak dia punya firasat bahwa akan terjadi hal-hal yang mengerikan. Karena tuntutan profesionalitas, LeBron tetap pergi naik pesawat. LeBron bilang kayak gini nih. I had always complained about our team playing. It was old, it was run down, but I always felt like something could actually happen to this plane. Dan akhirnya apa yang LeBron takutkan terjadi. Awalnya cuma turbulence kecil-kecilan gitu ya, dengan rentang waktu yang nggak lama. Makin lama di udara, turbulensnya semakin kencang. LeBron dan seisi pesawat tuh udah mulai panik. Dan naasnya, LeBron nggak sengaja lihat ke jendela, ngebuat LeBron makin pucat karena yang dilihatnya adalah asap hitam dari sayap pesawat. When I tell you, every single body on the plane from Detroit to Houston thought they were gonna die. LeBron aja udah bilang kayak gini cuy, beneran mereka udah ngerasa udah bakal, ya udah ini akhir dari hidup mereka gitu ya. Hokinya pesawat ini landing dengan selamat, gak ada yang terluka satu orang pun. Alhamdulillah ya, pilotnya tetap gak panik dan berhasil mendarat dengan selamat. Gak seperti pilot pesawat ini yang mendarat di arena pas lagi ada pertandingan. Game day Maverick versus Clippers di bulan November jadi salah satu momen yang gak banyak orang tahu. Para fans datang demi menyaksikan tim dan pemain favorit mereka bertanding. Tanpa mereka ketahui, mereka akan menyaksikan sebuah momen terbesar dalam hidup mereka. Di saat second quarter mau habis, dalam waktu singkat dan gak ada yang sadar, tiba-tiba ada pesawat yang jatuh ke arena. Nih, kita tonton sama-sama aja lah. Paper airplane and it made it down on the floor. Oh, wow.
Alhamdulillah ya. Semua pemain dan penonton nggak ada yang terluka lagi-lagi. Ampun. Ya lu pada nggak bisa nyalain gua dong. Itu kan hitungannya hoki dong. Ada pesawat nih mendarat di lapangan dan nggak ada yang terluka. Ya salahin pilotnya lah yang lagi mabok. Jangan salahin gua. Sama kayak cerita pemain yang harus mabok dulu biar jadi hebat di lapangan. Selengkapnya klik video ini ya. Bye-bye. Jangan marahin gua ya.